Badan POM Republik Indonesia baru saja memposting di Instagramnya pada tanggal 18 Desember 2023 mengumumkan bahwa pada beberapa hari sebelumnya Badan POM baru saja merilis daftar obat-obatan tradisional dan suplemen yang mengandung bahan kimia obat. Penambahan bahan kimia obat dalam produk tradisional dan suplemen pada daftar POM tersebut dilakukan tanpa memperkirakan dosis atau aturan pakai sehingga berbahaya bagi kesehatan khususnya hati, ginjal, dan jantung. Demikian yang ditulis di postingan media sosial tersebut. Nah, dari beberapa macam produk, salah satu jenis yang juga dinyatakan berbahaya adalah jamu alias herbal untuk obat asam urat. Beberapa diantaranya gemuk sehat flu tulang asam urat, tusuk jari asam urat, ramuan madu asam urat, flu tulang pegalinu, sakit pinggang, rematik, kolesterol, jamu racik spesial Jawa asli tangkur ginseng asam urat. Nah, kemudian dari 4 yang saya sebutkan tadi, jika kita cari di mesin pencarian Google, maka kita bisa melihat bahwa produk-produk tersebut dijual di berbagai toko-toko online. Nah, tahukah Anda, jenis obat yang kerap digunakan untuk meredakan nyeri pada penderita asam urat adalah obat golongan antiinflamasi atau anti peradangan, baik yang merupakan steroid atau non-steroid yang penggunanya harusnya diawasi dokter karena ada efek samping yang bisa terjadi pada penggunaan obat. Nah, obat-obatan antiinflamasi ini, baik steroid ataupun non-steroid, paling mungkin dicampurkan kepada jamu-jamuan tersebut. Nah, bayangkan jika seseorang mengkonsumsi jamu mengandung bahan kimia obat secara rutin dengan beranggapan produknya alami, sebab bungkusnya memberi gambaran demikian. Orang ini bisa berisiko terkena gagal ginjal, hipertensi, gagal liver atau hati, atau bahkan masalah pada jantung. Nah, lantas bagaimana solusi untuk mengatasi asam urat? Apakah harus menggunakan obat? Atau apa ada cara alami? Yuk kita simak video berikut. Salam sehat bersama saya, Dr. Fadil Lumaturan. Saat ini kita mau membahas tentang hati-hati bahwa ada jamu juga malah bisa menyebabkan masalah pada ginjal, termasuk jamu untuk asam urat. Nah, lalu kita harusnya gimana nih? Ya, apakah kita pakai obat dari dokter aja? Tapi katanya kalau obat bisa ada efek sampingnya jangka panjang. Terus kalau pakai herbal, nah ternyata herbal juga ada efek sampingnya. Jadi bingung kan? Mau pakai yang mana dong? Ya. Nah, kita bahas di sini, kita coba selesaikan. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa Anda dengan mengucapkan Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Wibeshen Yesua Hamasya, Salam Kebajikan, Rahayu. Nah, sebelum mulai saya pengen sharing sama Anda dulu, mengingatkan bahwa asam urat atau gout arthritis itu adalah kristal, seperti kristal. Ya, kristal asam urat yang menumpuk di persendian. Kenapa bisa menumpuk? Karena kadarnya di dalam darah banyak, ya, dan tidak bisa dibuang. Kalau kadar dalam darah banyak dan bisa dibuang, itu nggak masalah, ya. Mungkin bisa terkontrol. Tapi kalau banyak tidak bisa dibuang, itu menjadi masalah. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah bahwa ketika dia sudah menumpuk, ini bikin rasa sakit. Dan kalau udah sakit itu kita nggak bisa apa-apain. Bayangin kalau sakitnya di tangan atau tangan kanan harus kerja, ya tentu kita nggak bisa kerja. Kalau di ujung kaki kita nggak bisa jalan. Repot kalau kita harus melakukan aktivitas apapun. Nah, untuk itu keyword yang paling penting adalah kita tahu dulu berapa sih kadar normalnya. Kadar normalnya menurut Departemen Kesehatan pada laki-laki itu 3,4 sampai 7 mg per desiliter, pada perempuan 2,4 sampai 6 mg per desiliter, pada anak-anak 2 sampai 5,5 mg per desiliter. Jadi itu kadarnya. Tapi nanti ada pengecualian, pemirsa. Pemirsa, ada pengecualian. Pengecualiannya adalah bahwa pada beberapa orang anehnya ada yang laki-laki kadar asam uratnya 8 bahkan mendekati 9 itu nggak sakit. Ya, padahal batas normalnya 7 kan. Dan ada yang batas asam uratnya cuma 6,5 tapi udah sakit. Ya, demikian juga perempuan, ada yang lebih dari normal nggak sakit, di bawah normal malah sakit. Kok bisa begitu? Ya bisa aja. Nah, salah satu pencetusnya gula. Tapi pada video kali ini kita mau secara overall, kita mau langkah strategisnya apa sih secara umum untuk bisa mengatasi asam urat. Apakah pakai obat-obatan atau pakai herbal atau bagaimana? Nah, kalau dari saya, langkah strategi ada 3. Ya, pertama adalah langsung dimakan obatnya sesuai dengan arahan dokter Anda. Jadi Anda harus datang ke dokter, nanti dokter yang membantu merasakan obat-obatan.
Ya, jika Anda punya penyakit penyerta, misalnya ada sakit jantung atau punya riwayat anemia atau punya riwayat hipertensi, kasih tahu sama dokternya karena mungkin akan dipilihkan obat-obat yang lebih sesuai. Ya, jadi untuk meredakan nyeri memang perlu obat-obatan dari dokter. Kedua, menghindari makanan yang memicu asam urat. Apa yang perlu dihindari? Pertama adalah jenis makanannya, misalnya makan daging, jeroan, makanan kalengan, kemudian makanan olahan. Nah, itu sebaiknya dihindari dulu. Kedua adalah cara penyajiannya. Cara penyajian yang digoreng, goreng tepung atau mengandung gula. Hati-hati nih gula nih, banyak. Kalau Anda pergi ke tempat makan komersial, di kantin, di warung, itu gula itu banyak di dalam kuah makanan atau di dalam bumbunya. Ya, ini sebaiknya dihindari. Sebaiknya makan makanan rumahan dulu. Ya. Kemudian lanjutkan dengan pola makan sehat yang Anda boleh memasukkan herbal di dalamnya. Ya, yang kalau bisa herbalnya alami. Ya, kenapa? Karena kita sudah lihat tadi bahwa herbal yang dijual di pasaran yang tidak ada BPOM-nya bisa dicampurkan obat-obatan yang malah bisa menyebabkan masalah lain, yaitu masalah pada ginjal. Asam uratnya sendiri bisa menyebabkan batu pada ginjal, ketambahan kalau ada bahan kimia yang tidak sesuai peruntukannya bisa menyebabkan masalah pada ginjal. Double kill, ya. Nah, jadi nanti ketika kita menggunakan herbal ya, gimana caranya? Pertama, ngikutin pola pengobatan dari dokter. Nah, pola pertama adalah dengan membantu mengurangi meredakan nyeri sendi. Meredakan nyeri sendi. Yang pertama, meredakan nyeri sendi. Nah, meredakan nyeri sendi itu, obat dokter tuh misalnya ada beberapa tipe. Yang pertama adalah anti peradangan yang non-steroid. Nah, anti peradangan non-steroid misalnya naproxen, indomethacin, sama ibuprofen. Kemudian anti peradangan yang merupakan golongan steroid. Nah, ketika ada obat anti peradangan yang menurunkan respons atau jumlah sel darah putih, itu namanya colchicine. Nah, jadi artinya mengurangi peradangannya. Nah, dengan demikian kalau nanti kita mau menggunakan alternatif alaminya, maka apa yang bisa kita pilih? Herbal nih yang bisa kita pilih pertama adalah jahe, karena jahe mengandung gingerol yang bisa membantu mengurangi peradangan, dan kunyit mengandung kurkumin yang bisa membantu mengurangi peradangan juga. Nanti Anda boleh kombinasi atau campur dengan bahan lainnya seperti kayu manis. Dengan catatan ketika Anda mengkonsumsi herbal seperti ini, hati-hati, janganlah Anda konsumsi herbal tanda kutip yang Anda tidak tahu. Misalnya Anda pergi sama pedagang jamu, tidak semua ya pedagang jamu nakal ya. Tapi ketika ntar ada pedagang jamu yang nakal, nanti kemudian dicampur obat lagi, tambah lagi. Artinya ntar upayakan herbal itu Anda dapat sendiri atau dari sumber yang ada badan POM-nya jelas. Kemudian ingat bahwa herbal apapun jangan dipakai gula. Begitu herbalnya dikasih gula, ini khasiat anti peradangannya kurang. Nah, kedua, obat untuk mencegah pembentukan asam urat itu misalnya nomor satu adalah allopurinol. Nah, allopurinol ini mengurangi penumpukan asam urat. Nanti misalnya merek dagangnya ada Ziloric ya, ada Colton. Namanya agak-agak gimana ya, Colton. Itu isinya sama ya, isinya allopurinol. Agak geli juga saya dengan namanya. Mirip itu ya. Oke, yang kedua adalah febuxostat. Febuxostat ini merupakan obat untuk mengurangi produksi asam urat. Contoh namanya Feburic dan Vestarik. Nah, sekarang alternatif alami untuk membantu mengurangi pembentukan asam urat apa sih? Satu, teh hijau. Kedua, kayu manis ya. Satu teh hijau, kedua kayu manis. Kayu manis ini kok bisa membantu pembentukan asam urat ya, karena dia membantu mengurai penggumpalan darah, dia membantu mengontrol kadar gula darah ya. Dengan membantu mengontrol kadar gula darah dan membantu mengurai penggumpalan darah, maka si asam urat itu lebih mudah dibuang ya. Nah, kemudian cara minumnya gimana? Cara minumnya ya minum aja begitu ya. Kayu manis boleh jadikan bubuk, nanti Anda boleh campurkan jahe tadi atau campurkan ke kunyit. Kalau pengen manis Anda bisa tambahkan gula merah, gula aren ya, khususnya gula aren. Hati-hati, gula aren juga jangan sampai dicampur gula pasir. Nah, yang ketiga adalah obat untuk membantu proses dibuangnya asam urat. Nah, ini golongannya nama golongan urikosurik ya, urikosurik. Urik itu urat ya, uriko-urik mirip ya, urin dan urik gitu ya. Nah, obatnya adalah probenesid. Nah, probenesid ini tapi nanti efek sampingnya adalah ruam, mual, dan bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal. Ya, cuman kalau dikontrol sama dokter
terbatas bisa membantu Anda untuk meredakan asam urat. Nah, alternatif alaminya apa? Ya, nomor satu adalah air putih. Orang yang punya masalah asam urat itu seringkali bermasalah dengan konsumsi air putih. Saya sarankan Anda mengkonsumsi air putih itu 30 cc per kilogram berat badan, atau Anda mau pakai angka 8 gelas per hari juga boleh, silakan. Tanpa air putih yang cukup, nanti proses penghantaran pembuangan asam uratnya itu nggak berlangsung dengan baik. Mengangkat asam urat dari sendi kemudian dibuang di ginjal itu kurang sempurna prosesnya, ya. Nah, yang kedua adalah herbal diuretik. Ya. Pertama adalah teh hijau. Ya, teh hijau juga punya kemampuan diuretik untuk membantu membuang asam urat. Selain dia membantu menghambat proses pembentukan asam urat, teh hijau juga membantu proses pembuangan asam urat karena dia punya sifat diuretik. Yang kedua adalah kopi. Ya, saya masukkanlah kopi menjadi herbal, ya. Suka-suka saya lah ini. Ya, kopi itu membantu untuk proses pembuangan asam urat, dan dia juga bekerja seperti allopurinol lemah. Dia menghalangi proses pembentukan asam urat. Syaratnya kopi itu ntar jangan pakai gula pasir. Jadi tadi udah saya sampaikan beberapa herbal yang bisa membantu Anda untuk membantu meredakan asam urat secara kontinu, ya. Setelah pengobatannya selesai. Jadi keywordnya pengobatan, selesai pengobatan, makan sehat, herbalnya masuk. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Salam sehat untuk Anda.